Perkenalkan, nama saya Maria Anggriani Mutianing Suryawan, NPM 2024145000204, kelas RD Pendidikan Ekonomi, Universitas Indah-Prasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan aliran pendidikan dan pandangannya. Di sini saya akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan mencangkup aliran nativisme, aliran empirisme, aliran romantik naturalisme, dan aliran konvergensi. Yang pertama adalah aliran nativisme. Adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama dalam sastra nativisme dapat dilihat dalam karya-karya yang menggambarkan kehidupan dan pengalaman masyarakat lokal, seringkali dengan fokus pada bahasa, adat istiadat, dan pandangan dunia mereka. Ini berlawanan dengan kosmopolitanisme yang lebih mengedepankan pengaruh dan nilai-nilai global. Beberapa ciri khas dari aliran nativisme meliputi 1. Penghargaan terhadap. Yang kedua ada aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis, J.J. Rousseau, pada tahun 1712 sampai 1778. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini, yaitu J.J. Rousseau, sebagai berikut. Semua anak adalah aliran naturalisme dalam seni dan sastra juga muncul sebagai respon terhadap romantisme dan idealisme. Fokus utama aliran ini adalah penggambaran realitas yang objektif dengan penekanan pada pengalaman manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan, latar belakang sosial, dan faktor biologi. Ciri-ciri aliran naturalisme. Yang pertama, yang ketiga ada aliran empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis. Empirisme dalam aliran filsafat juga menekankan pentingnya pengalaman dan pengamatan sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut paham ini, semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan tidak ada ide atau konsep yang bisa dianggap valid tanpa dukungan dari data empiris. Ciri-ciri aliran empirisme. Yang pertama, pengalaman indrawi. Yang keempat, ada aliran konvergensi. Tokoh utama aliran adalah William Strand pada tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Dan sebagai pelopor aliran ini mengatakan, kemungkinan-kemungkinan yang dibawa lahir itu adalah petunjuk-petunjuk nasib depan dengan ruang permainan. Dalam ruang permainan itulah letaknya pendidikan dalam arti aliran konvergensi dalam konteks pemikiran sosial dan budaya merujuk pada gagasan bahwa berbagai budaya, masyarakat, atau sistem sosial cenderung bergerak menuju kesamaan atau keselarasan seiring waktu. Aliran ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sosiologi, antropologi, dan studi media. Ciri-ciri. Yang pertama, budaya populer. Film, musik, dan mode sering kali menampilkan elemen dari berbagai budaya, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai kultur global. Yang kedua, ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan multinasional seringkali beroperasi di berbagai negara dengan pendekatan yang serupa, menghasilkan praktik bisnis yang konvergen. Berikut pandangan nativisme. Yang pertama, innate abilities.
Nativisme percaya bahwa setiap individu memiliki potensi dan bakat yang sudah ada sejak lahir. Kemampuan kognitif dan karakteristik tertentu dianggap sebagai hasil dari warisan genetik. Yang kedua, peran lingkungan. Meskipun mengakui bahwa lingkungan memiliki pengaruh, nativisme lebih menekan pandangan naturalisme. Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus mencerminkan pengalaman nyata dan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mereka dapat belajar dari lingkungan mereka. Yang kedua, penghargaan terhadap alam. Naturalisme mendorong rasa cinta dan penghargaan terhadap alam, mengajarkan siswa untuk memahami dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, pandangan empirisme. Yang pertama, sumber pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan pengamatan. Konsep dan ide dianggap valid jika didukung oleh data yang dapat diobservasi. Yang kedua, praktik pembelajaran. Pendidikan harus memberikan pengalaman nyata kepada siswa sehingga mereka dapat belajar melalui praktik dan pandangan konvergensi. Yang pertama, globalisasi pendidikan. Proses globalisasi menyebabkan budaya dan praktik pendidikan dari berbagai negara saling berinteraksi, menghasilkan praktik yang lebih homogen. Yang kedua, pertukaran ide dan metode. Pendidikan konvergensi mendorong adopsi metode dan pendekatan pendidikan yang berhasil. Kesimpulannya adalah, dari ketiga teori tersebut, jelaslah bahwa semua yang berkembang dalam diri suatu individu ditentukan oleh pembawaan dan juga lingkungannya. Seorang anak dapat berkata-kata juga dipengaruhi oleh dua faktor, pembawaan dan lingkungan. Jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada, tidaklah mungkin kepandaian berkata-kata dapat berkembang. Teori